Bagaimana manusia bisa mengalami karma? Karma, walaupun awal mulanya diperkenalkan oleh agama-agama kuno bercorak politeisme, sebenarnya bukanlah hal mistis dan ini sangatlah ilmiah. Pada dasarnya, karma adalah sebuah sistem pola dan siklus yang terbentuk di dalam pikiran bawah sadar manusia itu sendiri. Dan tanpa kita sadari, karma itu membentuk siklus kehidupan kita dan membuat kita menjalani pola kehidupan yang sama berulang-ulang. Pola ini akan terus berlanjut dan tidak akan berhenti kalau kita tidak menyadarinya, menghentikan siklusnya, dan menulis ulang realita kita sendiri. Dan ini berawal dari mindset kita yang menjadi cikal bakal karma di pikiran bawah sadar. Bagaimana selengkapnya? Jika kamu tidak bahagia dalam hidup dan terus mengulang-ulang kesalahan yang sama, bisa jadi kamu sekarang sedang terjebak dalam sebuah siklus karma. Karma bukanlah hal yang mistis, apalagi ajaran sesat. Apa yang kita pikirkan dan kita lakukan akan menghasilkan konsekuensinya. Kamu yang terjebak dalam siklus karma punya kesempatan untuk keluar dari karma dan menjalani realita yang lebih baik lagi. Bahkan kamu juga bisa menuntaskan karma yang merupakan bawaan dari past life atau kehidupan sebelumnya yang siklusnya terus berulang di kehidupan sekarang. Dan kamu juga bisa membentuk DNA baru yang bebas dari karma dan bisa menurunkan DNA ini ke anak cucumu sehingga siklus karma tidak berulang di mereka dan mereka menjadi generasi emas. Bagaimana caranya? Kita akan bahas di online kelas minggu ini dengan tema Rahasia Karma, Past Life, Penyembuhan, dan DNA. Kelas ini juga dilengkapi dengan meditasi dan hipnoterapi untuk membantu kamu keluar dari siklus karma. Cek deskripsi video untuk mendaftarkan diri kamu sekarang karena belum tentu saya akan buat online kelas begini lagi. Sebelum membahas cara menghentikan karma dan menulis ulang realita, ada baiknya kalian mengetahui dulu bagaimana manusia membentuk karma mereka sendiri, tanpa mereka sadari. Bagaimana sebuah karma itu terbentuk? Ini dulu termasuk ilmu yang diajarkan secara rahasia, karena memang untuk menyadari dan memahami hukum karma itu kerap kali dibutuhkan tingkat kesadaran yang cukup tinggi. Tapi, jika manusia mengetahui rahasia ini, maka manusia bisa terbebas dari siklus karma, dan akhirnya bisa menentukan realita atau nasib mereka sendiri. Manusia yang mengalami kebangkitan spiritual biasanya juga akan mengalami peningkatan level kesadaran. Semakin tinggi level kesadaran Anda, biasanya juga akan mulai muncul kesadaran untuk memperbaiki kehidupan. Salah satunya dengan menghentikan karma-karma negatif yang polanya terus berulang di kehidupan. Jika kalian ingin tahu kondisi kesadaran kalian sudah ada di level mana, kalian bisa mengecek sendiri di buku Power versus Force berikut ini. Beginilah sebuah karma akhirnya tercipta dan bersarang dalam pikiran bawah sadar manusia menurut ulasan Sadhguru dalam bukunya Karma. Menurut Sadhguru, setiap fluktuasi mental dalam pikiran manusia, setiap apa yang dipikirkan oleh manusia, ini akan menciptakan reaksi kimia. Reaksi kimia ini memicu sensasi atau reaksi fisik. Uniknya, reaksi fisik ini juga bisa memperkuat reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh, yang juga menambah kuat fluktuasi mental itu sendiri, sehingga akhirnya kimia tubuh ditentukan oleh serangkaian reaksi tak sadar terhadap stimulus indrawi dan mental. Ingat, segala proses kehidupan yang terjadi di dalam tubuh manusia, baik proses berpikir, sistem metabolisme, bahkan sistem pergerakan tubuh sekalipun, semuanya melibatkan reaksi kimia yang berawal dari otak dan bersinergi dengan organ-organ lain di tubuh, termasuk dengan panca indera manusia. Manusia sebenarnya adalah makhluk psikosomatis. Apapun yang terjadi pada pikiran akan segera membekas pada tubuh sebagai proses reaksi kimia. Untuk setiap fluktuasi mental, ada jenis reaksi kimia dan sensasinya. Semua sensasi ini terekam terus di pikiran bawah sadar, lalu menjadi cetak biru manusia. Makanya, bisa kita katakan kalau manusia adalah gudang hidup dari memori karma yang sangat besar dan kompleks. Apa yang terjadi pada hidup manusia, bagaimana karakter dan wataknya, apa yang didapat oleh manusia dalam kehidupannya, apakah itu keberlimpahan ataukah kekurangan, kebaikan ataukah keburukan, itu sebenarnya adalah refleksi dari karma yang ada di dalam pikirannya sendiri. Beginilah cara kerja karma. Panca indera kita selalu mengumpulkan data dari luar setiap saat.
Ini yang kita sebut sebagai stimulus atau rangsangan. Stimulus ini menghasilkan kesan-kesan. Kesan-kesan ini menghasilkan pola khas dalam diri. Pola-pola ini membentuk kecenderungan perilaku. Perilaku yang dikumpulkan membentuk kepribadian manusia. Dan ini semua menjadi rekaman karma dalam pikiran bawah sadar kita. Dimulai dari cara kita berpikir dalam mengolah stimulus yang diterima oleh panca indera, manusia mulai membentuk kepribadiannya sendiri. Kepribadian manusialah yang akhirnya menentukan bagaimana manusia bertindak dan berperilaku, yang akhirnya akan menarik sendiri kebaikan atau keburukan ke dalam diri, sesuai dengan kondisi mindset atau pola pikir mereka. Jika manusia memiliki mindset positif, dia akan menarik banyak hal-hal positif dalam hidup. Begitu pula sebaliknya. Pikiran membentuk cara manusia mengalami dunia sekitar. Inilah yang menjadikan karma Anda. Karma adalah orientasi pada kehidupan yang Anda ciptakan untuk diri Anda sendiri dalam ketidaksadaran. Diri Anda adalah akumulasi dari kebiasaan dan kecenderungan yang diperoleh dari waktu ke waktu. Apa yang membuat manusia tidak bahagia, bahkan menderita depresi kronis? Manusia menjadi tidak bahagia, yakni ketika manusia mengikuti reaksi-reaksi dari kecenderungan-kecenderungan tersebut yang tidak ia sadari. Ingat, karma itu adalah siklus yang berjalan tanpa disadari oleh manusia. Selama manusia belum sadar atau belum memiliki kesadaran diri yang tinggi, maka manusia juga cenderung tidak mampu menyadari karmanya. Dan jika manusia tidak menyadari hal ini, maka manusia bisa terjebak dalam siklus karma yang sama terus-menerus. Itulah kenapa ada orang yang hidupnya gagal-gagal terus dalam berbisnis dan berkarir. Ada orang yang pernikahannya gagal terus. Ada orang yang tidak pernah bisa keluar dari garis kemiskinan. Itu semua kalau kita telaah bisa jadi karena mereka mengulang siklus karma yang sama terus secara tak sadar. Berdasarkan informasi dari masa lalu, pola-pola memori tertentu terus berulang sehingga hidup menjadi kebiasaan. Terus berulang-ulang dan ini akan menjadi siklus. Jika manusia tidak kunjung sadar, ia bisa terjebak di siklus ini. Ia kalau siklusnya positif sih tidak masalah. Yang kasihan itu kalau siklusnya negatif dan merugikan manusia itu sendiri. Tapi sayangnya, banyak manusia di dunia ini yang tidak menyadari kalau siklus atau pola dalam hidupnya selalu berulang akibat reaksi-reaksi pikiran bawah sadar mereka terhadap informasi atau memori masa lalu. Banyak manusia yang hidupnya itu menjadi wayang yang dikendalikan atau didalangi oleh masa lalu mereka sendiri. Karma bekerja secara tak kasat mata, karena karma memang bekerja secara bawah sadar. Mirip seperti karakter pikiran bawah sadar yang bekerja tanpa kita sadari, tapi ternyata mengendalikan 80-90% kehidupan kita. Secara eksternal, hari-hari manusia bisa saja berubah-ubah. Anda bisa saja memiliki rumah baru, pekerjaan baru, teman baru, bahkan pasangan baru. Tapi jika secara internal Anda masih memiliki siklus yang sama, maka batin Anda akan terombang-ambing, dan Anda akan menghasilkan perilaku yang sama. Anda akan mengeluarkan reaksi mental yang sama, dan Anda akan berbuat hal yang sama, sehingga Anda mengalami kecenderungan psikologis yang sama lagi dan lagi. Lalu, Anda akan menarik hal yang itu lagi ke dalam kehidupan Anda. Anda tetap dimanfaatkan orang, Anda tetap gagal berkarir, Anda tetap ditipu orang, Anda tetap salah memilih pasangan, dan banyak lagi pola karma buruk lainnya. Jika manusia tidak mengubah mindsetnya dari dalam, maka manusia akan menarik karma yang sama terus-menerus. Semua pengalaman akan tampak sama kalau Anda tidak mengubah karma dari dalam diri Anda sendiri secara sadar. Ini juga yang menjadi jawaban kenapa di dunia ini ada orang yang sudah kaya raya tapi tetap stres. Kenapa di dunia ini ada pasangan yang ideal, punya anak yang sehat, normal, dan menawan, tapi kehidupan pernikahan mereka tidak harmoni dan tidak menyenangkan. Jawabannya adalah karena mereka berputar-putar di siklus yang sama dengan masa lalunya. Sebanyak apapun uang yang Anda hasilkan, setinggi apapun karir yang Anda dapatkan, sebagus apapun keluarga yang Anda bangun, semuanya akan terasa buruk jika Anda mengendarai karma yang sama terus-menerus seperti di masa lalu. Jika ingin bebas dan bahagia, maka hentikan siklus karmanya dan buatlah mindset yang baru. Lalu bagaimana dengan orang yang mengalami gangguan jiwa? Apakah hukum karma masih berlaku pada mereka? Bukankah orang dengan gangguan jiwa itu adalah orang yang sudah tidak sadar tentang diri mereka sendiri? Menurut penjelasan di buku karma ini, apa yang terjadi pada orang dengan gangguan jiwa adalah karma mereka yang sudah terjadi di luar kontrol mereka. Mereka menjadi gangguan sekarang adalah karena karma yang sedang mereka tunaikan akibat kehidupan dan siklus mental di masa lalu mereka. Mereka memang sudah tidak sadar lagi dan tidak sadar diri, tapi karma-karma mereka masih mengatur cara mereka berperilaku. Manusia yang terjebak di siklus karma
akan mengalami ketidakpuasan, kebosanan, kecemasan, dan kegelisahan hidup. Hidup jadi terasa kurang dan tidak bahagia, walau mungkin secara materi dia berkecukupan. Hidup jadi tidak dijalani dengan antusiasme penuh. Manusia jadi tidak memahami apa tujuan hidupnya, apa awal dan bagaimana akhir kehidupannya kelak, dan manusia jadi tidak berdaya atau hidupnya menjadi terbatas. Bahkan di level yang lebih parah, manusia bahkan bisa merasa bahwa dia adalah korban dari realita kehidupan yang begitu kejam. Dan jangan lupa, siklus karma itu tidak bisa dihentikan kecuali manusia yang menjadi sadar dan menghentikan siklus karma itu sendiri. Bagaimana caranya agar menjadi sadar dan bisa menghentikan lingkaran setan ini? Didn't even get to cross.